Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ria Pertiwi. Hari ini kita akan membahas tentang alat laboratorium. Oke, ini merupakan tugas saya dari program studi Magister Pendidikan Kimia Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. Peralatan laboratorium merupakan alat yang berinteraksi langsung dengan bahan atau objek praktikum dan tidak merusaknya. Peralatan dasar ini terdiri dari 3 bahan utama, yaitu bahan gelas, bahan porselin, dan bahan plastik. Yang pertama, bahan gelas. Bahan gelas memiliki sifat khusus, yaitu tahan panas, terutama merek Pyrex. Bahan gelas yang digunakan merupakan campuran dari senyawa-senyawa yang diformulasikan menjadi, yaitu yang pertama, gelas borosilikat, sifat tahan terhadap kenaikan suhu yang mendadak, kurang tahan terhadap senyawa alkali, tetapi lebih tahan terhadap senyawa asam. Yang kedua, gelas soda lime, sifat kaca yang tidak kusam jika dipanaskan. Berikut tabel penyusun bahan gelas borosilikat dan soda lime. Yang pertama, borosilikat. Penyusunnya terdiri dari silika sebanyak 80,6%, boraks oksida 12,6%, natrium oksida 4,15%, aluminium oksida 2,2%, kalsium oksida 0,1%, magnesium oksida 0,05%, barium oksida 5 ppm dan tidak mengandung kalium oksida. Sedangkan soda lime memiliki silika 71%, tidak memiliki boraks oksida, memiliki natrium oksida 15%, aluminium oksida 2,2%, kalsium oksida 5,7%, magnesium oksida 2,9%, barium oksida 1,7%, kalium oksidanya 1,2%. Sumbernya dari Griffin Science and Education Catalog 1980-1982. Kedua, bahan porselin. Memiliki sifat khusus, yaitu tahan terhadap suhu sangat tinggi, tidak tembus sinar karena diglatsir. Yang ketiga, bahan plastik. Bahan ini memiliki sifat yang beragam tergantung dari bahan penyusunnya. Sifatnya seperti yang pertama keras atau lentur, kedua tembus sinar translucent, yang ketiga tembus pandang transparan, yang keempat tidak tembus sinar opaque. Kemudian bahan penyusunnya berupa politen, polipropilen, PVC atau polyvinyl klorida, dan stirin. Karakter lebih jelas sebagai berikut. Karakteristik bahan plastik dari politen, ketahanan terhadap suhu waktu pendeknya 90 derajat Celcius, terus menerusnya 80 derajat Celcius. Pengaruh dari asam lemah, dia tahan, asam kuat baik tetapi perlahan-lahan akan teroksidasi. Asam alkali lemah, tidak ini, alkali kuat dia tahan, pelarut organik cukup tahan. Kemudian kejernihannya translucent, warna normalnya putih kabut, kekakuannya lentur. Dan berikutnya polipropilen, di mana waktu ketahanan terhadap suhunya 145 derajat Celcius, terus menerusnya 120 derajat Celcius. Pengaruh asam lemahnya sangat tahan, asam kuatnya tahan, alkali lemahnya tidak terdeteksi, alkali kuatnya sangat tahan, pelarut organiknya sangat tahan. Kejernihannya translucent sampai transparan. Warna normalnya putih kabut, kekakuannya agak kaku. Sedangkan PVC, ketahanan terhadap suhu waktu pendeknya 75 derajat Celcius, terus menerusnya 65 derajat Celcius. Asam lemahnya tidak terdeteksi, asam kuatnya tahan, asam lemahnya tahan, alkali kuatnya tahan, pelarut organiknya kurang tahan. Kejernihannya translucent sampai opaque. Warna normal jernih atau berwarna, kekakuan sangat lentur atau kaku. Berikutnya stirin, ketahanan terhadap suhu waktu pendeknya hanya 70 derajat Celcius, terus menerusnya 60 derajat Celcius. Pengaruh dari asam lemahnya tahan, asam kuatnya tahan, alkali lemahnya tahan, alkali kuatnya kurang tahan, sedangkan pelarut organiknya kurang tahan. Kejernihannya transparan, warna normalnya jernih atau berwarna, kekakuannya agak kaku.
Sumber didapatkan dari modifikasi dari Philip Harris, Science Education Equipment and Materials 1997. Erlen Meyer. Di sini saya jelaskan alat-alat yang sudah dijelaskan tadi secara satu persatu. Di mana yang pertama Erlen Meyer. Berikut gambarnya. Fungsinya sebagai tempat mereaksikan bahan kimia untuk menyimpan dan memanaskan larutan untuk pembiakan mikroba. Ukuran alat ini ada yang 5 ml sampai 5 liter. Berikutnya tabung reaksi. Berikut ini gambar tabung reaksi. Fungsinya untuk mereaksikan 2 atau lebih zat, tetapi yang memiliki kapasitasnya kecil atau sedikit ya. Jadi wadahnya itu karena kecil, jadi hanya bisa mereaksikan dalam jumlah kecil. Berikutnya gelas kimia atau beker gelas. Ini gambarnya. Fungsinya untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi, menampung zat kimia, media pemanasan cairan. Ukuran alat ini ada yang 50 ml, 100 ml, dan 2 liter. Berikutnya gelas ukur. Ini gambarnya. Fungsinya untuk mengukur volume zat kimia dalam bentuk cairan. Ukuran alat ini ada yang 10 ml sampai 2 liter. Berikutnya labu destilasi. Ini gambarnya. Untuk destilasi larutan, pada bagian atas terdapat karet penutup dengan sebuah lubang sebagai tempat menghubungkan termometer. Kemudian corong kaca. Ini corong dibagi menjadi 2 jenis, yaitu corong yang menggunakan karet atau plastik dan corong yang menggunakan gelas. Corong digunakan untuk memasukkan atau memindah larutan dari satu tempat ke tempat lain dan digunakan pula untuk proses penyaringan setelah diberi kertas saring pada bagian atasnya. Corong Buchner. Ini terbuat dari porselin, menyaring larutan dengan bantuan pompa vakum. Oke. Berikutnya buret, ini gambarnya. Digunakan untuk deteksi, tetapi pada keadaan tertentu dapat pula digunakan untuk mengukur volume suatu larutan. Corong pisah. Untuk memisahkan 2 larutan yang tidak bercampur karena adanya perbedaan massa jenis, corong pisah biasa digunakan pada proses ekstraksi. Labu ukur leher panjang. Untuk membuat atau mengencerkan larutan dengan ketelitian yang tinggi. Di sini ada tertera ya berdasarkan kapasitasnya, ada 1000 ml, ada 500 ml, 250 ml, 100 ml. Kondensor. Untuk destilasi larutan, lubang-lubang bawah tempat air masuk, lubang atas tempat air keluar. Pipet ukur. Untuk mengukur volume larutan. Pipet volume atau pipet gondo atau disebut juga pipet volumetrik. Nih, ada tengahnya itu seperti gondokan, lebih besar. Digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggembung. Di situ terlihat berapa kapasitas dari volume yang akan diambil atau diukur. Pengadu. Untuk mengocok atau mengaduk suatu bayi akan direaksikan maupun ketika reaksi sementara berlangsung. Desikator. Untuk menyimpan bahan-bahan yang harus bebas air dan mengeringkan zat-zat dalam laboratorium. Dikenal 2 jenis desikator, yaitu desikator biasa dan desikator vakum. Gelas arloji. Pertama, sebagai penutup saat melakukan pemanasan terhadap suatu bahan kimia. Kedua, untuk menimbang bahan-bahan kimia. 3, untuk mengeringkan suatu bahan dalam desikator. Mortar and pestle. Untuk menghaluskan zat yang masih bersifat padat atau kristal. Crucible.
Terbuat dari porselin dan bersifat inert, digunakan untuk memanaskan logam-logam. Oke, demikian detailnya dari alat-alat laboratorium. Mungkin sekian. Selalu ingat, tetap jaga kebersihan sebagai cermin perilaku hidup sehat dan selalu berdoa. Demikian. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.